Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 dari kelas Kewarganegaraan G225 akan menjelaskan tentang westernisasi sebagai tantangan identitas nasional Indonesia. Makalah ini disusun oleh saya, Amalia Dwi Kusumawardani. Saya Ditanggil Lailatul Fitri. Saya Sridila Pramesti. Saya Stefani Meliska. Saya Faiza Maulanda. Apa itu identitas nasional? Next slide. Identitas nasional dibentuk oleh dua kata dasar, yaitu identitas dan nasional. Identitas diartikan sebagai jati diri, ciri-ciri, atau tanda-tanda yang melekat pada seseorang sehingga mampu membedakannya dengan yang lainnya. Istilah nasional menunjuk pada kelompok-kelompok persekutuan hidup manusia yang lebih besar dari sekedar pengelompokan berdasar ras, agama, budaya, bahasa, dan sebagainya. Apa sih pentingnya identitas nasional? Identitas nasional Indonesia merupakan suatu pembeda atau suatu ciri khas antara satu bangsa dengan bangsa lainnya. Dan apa sih yang membuat kita dikenal sebagai bangsa Indonesia? Mungkin dari kulinernya kah yang khas, seperti nasi goreng, sate, soto, dan lain-lain, serta tariannya yang beraneka ragam dari setiap suku dan masih banyak lagi. Berikut ini yang termasuk bentuk-bentuk identitas Indonesia Raya, Bhinneka Tunggal Ika, Undang-Undang Dasar 1945, Pancasila, bentuk negara kesatuan Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat, konsepsi wawasan Nusantara, dan yang terakhir, kebudayaan daerah yang telah diterima sebagai kebudayaan. Fenomena westernisasi di tengah krisis identitas nasional. Nah, westernisasi merupakan contoh nyata yang belum difilter atau disaring sebelumnya. Budaya ini merupakan ciri khas dari budaya Barat yang masuk ke Indonesia. Kebanyakan pengikut kebudayaan Barat ini mencoba untuk meniru semirip mungkin bagaimana ciri khas budaya Barat tersebut, seperti contohnya anak pang, klub malam, budaya konsumtif, dan Halloween. Selanjutnya kita membahas tentang dampak-dampak dari pengaruh westernisasi di Indonesia. Dampaknya ada dua, yaitu dampak positif dan dampak negatif. Dampak positifnya adalah terjadinya peningkatan wawasan iptek, terciptanya akulturasi budaya, dan menambah wawasan penggunaan bahasa. Selain tiga ini, ada dampak positif lain, seperti terjadi peningkatan ekonomi, terjadinya modernisasi, dan dapat menekan angka pengangguran dalam masyarakat. Lalu yang kedua, kita membahas tentang dampak negatif. Beberapa dampak negatifnya adalah lunturnya sifat nasionalisme, terciptanya budaya konsumtif, terciptanya budaya liberal, dan masyarakat menjadi lebih menyukai hal yang berbau instan. Solusi menumbuhkan identitas Indonesia dalam menghadapi westernisasi. Yang pertama, kita dapat memanfaatkan media sosial dalam melestarikan budaya Indonesia. Media sosial yang sekarang masih ngetren yaitu TikTok, YouTube, dan Instagram yang kita dapat membudayakan melestarikan budaya Indonesia dalam media sosial tersebut. Yang kedua yaitu memperkenalkan budaya daerah pada masyarakat sekitar. Tidak hanya melalui media sosial saja, tapi kita juga perlu untuk memperkenalkan budaya daerah ke masyarakat sekitar. Ya, seperti pertunjukan musik maupun pertunjukan tarian daerah. Yang ketiga yaitu memperkenalkan Pancasila sejak dini. Contohnya seperti sejak saat kita SD, SMP, SMA, pasti kita diajarkan adanya mata pelajaran PPKN. Hal itu akan menumbuhkan sikap nasional di dalam diri kita. Yang keempat yaitu menggunakan produk dalam negeri. Baik, selanjutnya yaitu budaya nasional Indonesia.
Kebudayaan nasional Indonesia secara hakiki terdiri dari semua budaya yang terdapat dalam wilayah Republik Indonesia. Ada banyak sekali budaya di Indonesia, antara lain seperti pewayangan, makanan-makanan khas Indonesia, pencaksilat, dan juga tari saman. Jadi anak muda bangsa Indonesia, khususnya generasi Z, seharusnya bangga dan ikut melestarikan kebudayaan nasional Indonesia. Sekian dari presentasi kami. Mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.